Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali kita pada hari ini untuk kelanjutan dari perkuliahan kita. Bahasan kita pada hari ini adalah tentang subqueries. Nah, subquery sendiri ini merupakan bentuk perintah query di dalam query. Artinya dalam satu perintah yang kita buat terdapat perintah lainnya yang berguna untuk mendukung akses informasi atau akses data yang dilakukan dari perintah dari query yang pertama atau query utamanya. Artinya di sini seleksi data itu berdasarkan hasil seleksi data yang telah ada. Jadi misalnya kalau dari contoh ini kita perhatikan di sini ada select ya, ini lihat. Nah, ini select from sampai ke where sampai ke from kriteria di sini nih. Ya, jadi ini query utamanya, select field-nya apa, kemudian from tabelnya apa, where kondisinya apa. Nah, untuk mendapatkan nilai yang ada di sini, kemudian kita menambahkan perintah yang lainnya yang kita tuliskan dalam tanda kurung ini. Nah, yang ditulis dalam tanda kurung inilah yang kita sebut sebagai subquery. Ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang subquery itu sendiri. Ya, yang pertama, subquery itu selalu dituliskan dalam tanda kurung. Jadi di konsep yang kita pelajari saat ini, ya kita hanya mempelajari tentang penggunaan perintah select dalam perintah select ya. Jadi select dalam select. Nah, jadi ciri-ciri dari subquery itu senantiasa ditulis dalam tanda kurung seperti di contoh ini ya. Perintah select yang ada di dalam perintah ini yang kita sebut dengan subquery. Kemudian ciri yang kedua ya, subquery-nya itu hanya mencantumkan satu kolom saja. Perhatikan di sini, hanya menggunakan satu field saja. Ya, hanya menggunakan satu field saja yang ditulis dalam pernyataan select-nya. Dan kemudian apabila apabila subquery tersebut kita jalankan secara terpisah, seperti ini misalnya kita punya subquery select last name from employees where employee ID sama dengan 100 misalnya. Nah, ini kalau dijalankan terpisah, dia hanya akan menghasilkan satu data saja. Jadi recordnya cuma satu, kemudian record tersebut pun hanya menampilkan satu data saja. Jadi satu nilai yang dihasilkan di dalam sebuah subquery. Nah, itu yang paling penting untuk diperhatikan tentang apa itu subquery. Nah, kita akan contohkan ya, karena subquery ini bisa berada di mana saja ya, bisa ditempatkan di mana saja. Kita akan contohkan penggunaannya dengan menggunakan beberapa kasus-kasus yang sesuai dengan permasalahan yang sesuai dengan tujuan penggunaan dari subquery itu sendiri ya. Kita lanjutkan nanti di video yang berikutnya. Baik, selanjutnya pembahasan kita tentang subquery tadi. Nah, kapan kita harus menggunakan subquery? Salah satunya yang menjadi alasan kita kenapa kita harus menggunakan subquery, apabila di dalam pernyataannya, di dalam kasus atau di dalam soal yang kita temukan, yang kita hadapi, itu tidak dinyatakan dengan jelas tidak dinyatakan dengan jelas nilai yang menjadi patokan untuk menampilkan record. Jadi misalnya di kasusnya kita menampilkan seperti ini misalnya ya, kita contohkan seperti ini ya. Misalnya kita akan menampilkan record karyawan yang memiliki gaji lebih dari 10.000 misalnya kasusnya begini. Nah, ini kan biasanya kita tulis perintahnya seperti ini, select, kemudian record karyawan itu misalnya namanya kita tampilkan, lalu kita tampilkan gajinya ya, gaji dari kolom salary, from tabelnya kita ambil dari tabel employees ya, kondisinya where gaji itu kolom salary lebih besar dari 10.000 misalnya seperti ini. Nah, kalau ini kita jalankan
Kita lihat hasilnya di bagian bawah. Nah, inilah daftar orang-orang, daftar karyawan yang punya gaji lebih dari 10.000. Nah, dalam hal ini diketahui besaran gajinya itu jelas nampak, ya. Besaran gajinya nampak sebanyak sekian ribu misalnya. Nah, jadi ada kolomnya, ada tabelnya, kemudian ada syaratnya. Syaratnya itu gajinya lebih dari 10.000. Nah, berbeda dengan kasus seperti ini. Misalnya, kita diminta menampilkan record karyawan yang gajinya ya lebih kecil dari karyawan yang bernama misalnya karyawannya bernama apa ya, Abel, nah misalnya. Nah, pada kasus ini kita perhatikan, ya, kita diminta menampilkan record karyawan yang gajinya lebih kecil dari gaji karyawan yang bernama Abel. Nah, di sini kita tidak tahu gajinya si Abel ini berapa. Beda dengan proses yang kasus yang di atas. Di sini disebutkan gajinya lebih dari 10.000. Ada angka patokannya yaitu 10.000. Nah, sementara pada bagian ini, ya, pada bagian ini kita cuma diberikan petunjuk bahwa gajinya itu lebih kecil dari karyawan yang bernama Abel. Nah, biasanya yang harus kita ketahui terlebih dahulu untuk mengetahui siapa karyawan yang gajinya lebih kecil dari karyawan bernama Abel ini, kita perlu mencari tahu dulu si Abel ini gajinya berapa. Setelah tahu, baru kita bisa cari siapa yang gajinya lebih kecil dari itu. Ya, jadi kita mesti cari dulu. Ya, kita seleksi dulu salary. Nah, salary kan kolom yang menampilkan gaji. From, tabelnya employees. Gajinya siapa yang kita tampilkan? Where, ya, gaji karyawan yang namanya last name ini namanya ya Abel. Jangan lupa semua yang ditulis menggunakan tanda kutip 1 sifatnya case sensitif, huruf besar, huruf kecil itu sangat berpengaruh. Kita lihat. Nah, ternyata si Abel ini gajinya 11.000. Jadi maksud perintah ini tadi adalah kita tampilkan siapa yang gajinya lebih kecil dari karyawan yang bernama Abel. Berarti lebih kecil dari 11.000 karena si Abel kan gajinya 11.000. Nah, sehingga kalau kita bikin perintahnya untuk menjawab kasus yang ini, ya, maka perintahnya kita buat begini: select last name, kemudian salary, from employees, where, ya, yang gajinya, salarinya lebih kecil dari berapa? Dari salary karyawan yang bernama Abel. Nah, Abel tadi gajinya berapa? 11.000. Berarti kita buat di sini gajinya 11.000. Nah, inilah orang-orang yang gajinya lebih kecil dari gajinya si Abel. Nah, ini muncul semua yang gajinya kurang dari 11.000. Nah, ini cara biasa yang kita lakukan ya untuk kondisi yang nilainya, yang nilai patokannya itu tidak disebutkan dengan pasti. Ya, gajinya tidak dikasih tahu berapa. Gaji si Abel nggak dikasih tahu berapa. Jadi kita cari dulu berapa gajinya si Abel, baru kemudian kita cari orang-orang yang gajinya lebih kecil dari gaji tersebut, dari gajinya si Abel tadi yang 11.000. Nah, langkah ini bisa lebih mudah, bisa lebih mudah atau bisa lebih cepat kita lakukan kalau kita menggunakan yang namanya subquery. Ya, dalam subquery kita tuliskan dulu perintahnya seperti biasa. Apa yang mau ditampilkan yaitu nama, ya, kemudian salary. Ya, kita tampilkan dari mana tabelnya? Tabelnya employees. Kemudian kondisinya bagaimana? Where, ya, menampilkan dengan where gajinya, ya. Ingat ini kolom gaji. Berarti kita tuliskan di sini salary. Lebih kecil dari gaji karyawan yang bernama Abel. Nah, berhubung di sini kita tidak tahu
siap berapa gaji karyawan yang namanya Abel tadi, ya. Maka disinilah kita menempatkan subquery. Kita cari gaji dari si Abel menggunakan yang mana ya, pernyataan yang ini tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi tampilkan nama salary ya dari tabel employees yang memiliki gaji atau salary lebih kecil dari salary karyawan dengan nama Abel. Dengan cara seperti ini kita nggak perlu tahu si Abel gajinya berapa, kita nggak perlu lakukan beberapa tahapan untuk mendapatkan recordnya. Cukup dengan satu perintah kita sudah bisa dapatkan hasilnya. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan. Nah, ini maksudnya dengan subquery. Jadi kita menggunakan subquery itu pada saat di dalam pernyataannya memang tidak disebutkan berapa nilai yang jadi patokan untuk menampilkan record tersebut. Itu satu poin yang harus diamati, yang harus diperhatikan kapan kita gunakan subquery, saat dibutuhkan perintah untuk menemukan atau menentukan nilai yang jadi patokan untuk menampilkan record tadi.